Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam. Pak Widodo, saya pengen tahu latar belakang Watu Onggo di sini terkait Sunan Geseng dan Sunan Kalijogo. Mungkin Pak Widodo bisa menjelaskan terkait hal ini, Pak. Ini memang tempat ini dengan masyarakat istilahnya dipercayai sebagai situs peninggalan ataupun petilasan. Nah, tadi sudah disinggung mengenai Sunan Kalijogo dan Sunan Geseng. Memang Sunan Kalijogo dan Sunan Geseng, saat itu Sunan Geseng belum namanya Sunan Geseng, masih Raden Cokrojoyo. Nah, mengapa Sunan Kalijogo dan Cokrojoyo berada di sini, di Watu Onggo? Maaf karena Watu Onggo ini sebutan ini dari berbagai narasumber ini bermacam-macam, tetapi saya akan berpatokan Watu Onggo karena Watu Onggo ini yang hubungannya dengan maaf Sunan Kalijogo dan Cokrojoyo. Nah, tempat ini dipercayai adalah tempat untuk Sunan Kalijogo membawa muridnya, yaitu Cokrojoyo, yang saat itu habis diketemukan Sunan Kalijogo mencari Cokrojoyo, yaitu di alang-alang istilah oro-oro, yang mana pada waktu mencari Cokrojoyo itu sulit sehingga alang-alang dibakar. Nah, Cokrojoyo saat itu dibawa oleh Sunan Kalijogo untuk dibersihkan, artinya disucikan, dimandikan. Menurut petunjuk, Sunan Kalijogo sampai di tempat ini, di Watu Onggo. Nah, di Watu Onggo ini Sunan Kalijogo juga dengan para dua santrinya untuk mencari mata air. Nah, tidak jauh dengan lokasi Watu Onggo ini, sebelah selatannya ya kurang lebih sekitar 3 kiloan. Itu namanya Wawung. Wawung. Ini adalah mata air, mata air yang memang ada airnya dari atas turun ke bawah. Itu namanya Wawung. Nah, Sunan Kalijogo bergegas ke sana. Ternyata Wawung airnya pada waktu itu tidak banyak ataupun kecil. Maka untuk mensucikan ataupun untuk memandikan Cokrojoyo tentunya tidak bisa sesuai yang diharapkan. Sunan Kalijogo minta petunjuk lagi di Watu Onggo ini. Dan mendapatkan petunjuk Watu Onggo berada di sebelah sebelah selatannya dari Wawung itu, tapi agak naik. Di situ ada mata air. Nah, mata air di sela-sela di tengah gerumbul lah ataupun pegunungan kecil. Sunan Kalijogo membawa Cokrojoyo ke sana. Nah, di sana ditemukan mata airnya cukup. Nah, sekarang sebutannya namanya adalah banyu urip, banyu penguripan. Dulu belum namanya, sekarang ya. Ya, sebutan ya itu banyu urip ataupun banyu penguripan. Mengapa disebut banyu penguripan dan banyu urip di situ? Karena posisi muridnya Cokrojoyo itu diantara mati atau tidak. Nah, kondisinya bagaimana, Pak? Kondisinya habis diketemukan kan terbakar di hutan, ya, mengenaskan, terbakar, dan tubuhnya itu hampir tidak dikenali, hitam semua. Gosong. Iya, gosong. Istilahnya hitam semua, gosong. Nah, setelah itu diadakan ritual di sana, Sunan Kalijogo. Dimandikan. Dan tidak cukup dimandikan 1 hari 2 hari di sana. Itu ya beberapa hari, menurut itu sekitar 40 hari. Jadi merawat Sunan Geseng di banyu penguripan
itu sekitar 40 hari. Nah, begitu sudah selesai 40 hari dinyatakan Cokrojoyo itu sudah sehat. Bisa komunikasi dengan bagus dengan Sunan Kalijaga. Nah, setelah itu Sunan Kalijaga pada pagi hari ya di antara sudah subuh, tapi baru juga matahari baru terbit dari ufuk timur, Sunan Kalijaga melihat sinar yang muncul arahnya di sebelah sudut utara dari tempat banyu penguripan tadi. Ya, maaf, tadi belum kita sebut yang mata air itu namanya Tok Umbul sebelumnya, karena Tok yang dari bawah ke atas umbul, menyembul dari bawah. Gitu. Maka setelah untuk memandikan Cokrojoyo, maka tempat mata air itu dinamakan Banyu Urip atau sekarang sebutannya Panguripan. Nah, karena bisa menyembuhkan ataupun kata orang bisa menghidupkan, yaitu muridnya Sunan Kalijaga yang bernama Cokrojoyo. Nah, belum Cokrojoyo belum mendapatkan sebutan Sunan. Itu masih Cokrojoyo. Belum ada gelar. Belum ada. Iya. Karena sifatnya masih murid, tatarannya baru istilahnya baru tahapan-tahapan untuk menjadi murid Sunan Kalijaga. Kembali lagi tadi ada sinar, Sunan Kalijaga langsung mengajak Cokrojoyo menuju ke sinar tersebut. Ternyata sinar tersebut di Watu Onggo ini yang pertama kali disinggahi Sunan Kalijaga. Jadi ini tempat pertama kali ditemukannya sinar yang tadi muncul itu, Pak ya. Nah, disinilah sampai di sini Sunan Kalijaga memberikan petunjuk-petunjuk, karena masyarakat sini sudah ada masyarakat sudah ada di sini. Jadi masyarakat Pucung ataupun Karangtalun ini sudah ada. Jadi sudah peradaban masyarakat sudah ada. Karena ini kan tempat ini ditemukan pada tahun 1400 ataupun tahun 1048 ketika Mojopahit bedah. Jadi sudah ada komunitas ataupun ada peradaban manusia. Maka ditugaskan Cokrojoyo itu untuk bersama-sama di masyarakat itu membimbing masyarakat. Maaf, di sini masih kepercayaan adalah kepercayaan leluhur. Maka Sunan Kalijaga perlu untuk didampingi dengan kepercayaan dengan keyakinan, yaitu Islam. Tapi juga dari Sunan Kalijaga, tolong jangan sampai menyinggung masyarakat. Nah, sepeninggal Sunan Kalijaga, nah Sunan Geseng ataupun Cokrojoyo di sini mulai untuk pendekatan pada masyarakat. Ini perlu dicatat, di sini sudah ada istilahnya kegiatan kemasyarakatan. Karena apa? Pucung ini memang wilayah tua dan latar belakangnya cikal bakal Pucung itu kan dari Mojopahit, ataupun menurut penuturan adalah dari Panglima Kerajaan Mojopahit yang dinamakan Aryawangsa. Nah, Aryawangsa ini selanjutnya menjadi cikal bakal. Masyarakat menyebutnya adalah Onggo Wongso. Jadi nak peranak namanya Onggo Wongso. Nah, tapi di cerita lain bahwa Aryawangsa itu sebetulnya adalah Udana Wangsa. Itu adalah putra Bowijoyo. Dan juga adiknya yang nama Kalangtalun. Maka pedukuhan di sini namanya Kalangtalun, Karangtarun. Karena putra Berwijoyo itu namanya adalah Talangtalun. Dan Joko Udono Wongso itu jadi cikal bakal Onggo Wongso ataupun jadi panglima
Mojopahit kalau cerita masyarakat Panglima Majapahit. Tapi menurut berdasarkan urutan cerita itu ternyata putra Burwijaya. Sehingga di sini turun-turun dari putra Burwijaya di sini berkembang. Nah, tentunya peradaban adat istiadat ini masih erat dengan tradisi-tradisi dari Mojopahit. Nah, Mojopahit. Maka ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga adalah Islam, tidak sesuai. Nah, ini diberikan pada Sunan Geseng ataupun Cokrojoyo yang tidak sesuai inilah yang diselaraskan dengan budaya-budaya yang mana budaya-budaya itu erat dengan adanya peninggalan leluhur, yaitu dengan ada tuntunan dan tatanan. Ini yang ditekankan oleh Cokrojoyo ataupun Sunan Geseng. Ini artinya sudah mulai ada ini ya Pak, akulturasi budaya begitu ya? Ya, betul. Yang Majapahit ya diselaraskan dengan nilai-nilai Islam yang Islam dibawa oleh ya Sunan Sunan Kalijaga.